Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatatul Afitah, Prodi Perbankan Syariah kelas A, NONIM 20383022129, YIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Heni Trianingsi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya, yakni berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa membayar sepeser pun. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa agama Islam beserta ajaran-ajarannya yang tiada lain tujuannya sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kelak kita di hari akhir mendapat syafaatnya. Amin. Selanjutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa batas kepada Ibu Heni Trianingsi selaku pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengajar saya hingga saat ini. Semoga ilmunya barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua agar hidup kita dalam menghadapi sebuah masalah cepat terselesaikan dan hidup kita tidak terbebani. Ada baiknya kita sebagai manusia selalu mencoba terus berpikir positif dan menjauhkan diri dari pikiran negatif yang timbul dari masalah yang kita alami. Memang rasanya sulit untuk berpikir positif ketika dalam tertimpa masalah. Namun, perlu diingat, dengan berpikir positif kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah yang sedang kita alami. Bahkan, dengan berpikir positif, kita tetap tenang dalam menghadapi masalah yang muncul dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya. Di sini saya akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersedih. Bersedih itu boleh. Wajar orang sedih karena ia punya hati dan pikiran. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus terlarut dalam kesedihan. Kita boleh bersedih tapi sebentar saja. Ketahuilah cara kita mengatasi kesedihan secara tepat agar kita dapat bangkit kembali dengan lebih bersemangat. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi kesedihannya. Namun, tentunya kita harus mempertimbangkan apakah cara kita efektif dan sehat atau sebaliknya. Yang kedua, kekecewaan. Kecewa boleh saja, asal kekecewaan itu tak diperpanjang. Tidak ada salahnya menerima rasa kekecewaan yang kita rasakan dan jangan menyangkal apalagi menyembunyikan rasa kecewa di balik senyuman. Hal itu akan membuat kita semakin merasa kecewa. Jika rasa kecewa terus menghiasi hati kita, maka hal itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita maupun kesehatan mental kita. Yang ketiga, marah. Pemarah adalah sifat buruk. Tak semua masalah harus marah-marah. Marah hanya akan menambah masalah dan kepenatan diri. Meski penting bagi kita untuk tidak memendam rasa amarah, akan tetapi dalam mengapresiasikannya harus dengan cara yang tepat. Ledakan kemarahan yang berlebihan seringkali membuat tidak efektif, bahkan memicu
permasalahan lanjutan, karena itu penting untuk kita mengatasi cara menenangkan pikiran. Yang keempat, terjatuh. Terpuruk atau jatuh boleh-boleh saja, namun cobalah untuk membangun motivasi diri agar bisa segera bangkit dengan cara menyadari realitas yang terjadi. Lihatlah pada kenyataan yang ada bahwa jika kita tidak bergerak dari keterpurukan, maka tak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan ini. Setiap orang pasti pernah berada di posisi bawah karena terjatuh. Jatuh membuat kita kuat dan belajar untuk pandai bangkit. Terpeleset lalu jatuh itu sudah hal biasa, karena kita masih bisa bangkit lagi. Yang kelima, ketakutan. Takut boleh saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami ketakutan. Hal itu yang manusiawi. Tentu ada berbagai hal yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Apapun itu, kamu harus menghadapi ketakutan, apalagi jika sampai tahap merugikan, membuat tak nyaman atau mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, silahkan besarkan takut itu kepada Sang Pencipta kita. Jangan kamu terbelenggu ketakutan perihal dunia. Yang keenam, menyerah. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha yang kita kerjakan akan sia-sia. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Yang ketujuh, keraguan. Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara atau seorang yang berprestasi, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan lakukanlah tindakan yang ada dalam pikiran kita apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-keraguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan yang terakhir, kemiskinan. Miskin itu nikmat karena setiap harta nantinya akan dipertanyakan untuk apa di akhirat sana. Jadi, kita bisa bebas dari pertanyaan itu. Miskin juga mengajari kita untuk hidup sederhana. Keistimewaan dan kemewahan hanyalah memberikan hati kenyamanan sementara. Hanya cukup sederhana yang memberikan hati merasa nyaman dan tentram. Kita hanya cukup mensyukuri semua yang kita miliki, maka kesusahan akan terlihat menjadi berkah. Namun, satu hal yang perlu kita lakukan adalah koreksi diri kita terkait usaha atau kerja kita.
Jangan sampai yang kita lakukan sampai saat ini masih salah. Nah, dari motivasi yang saya sampaikan tadi, saya harap mampu menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai masalah yang kita alami. Namun, perlu diingat, motivasi terbaik datang dari diri kita sendiri, selalu kembangkan sikap positif dalam menjalankan hidup. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mengembangkan potensi diri. Banyak cara untuk memotivasi diri. Temukanlah, lakukanlah, dan kita akan berhasil. Jadi pesan saya yang terakhir yakni jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Sekian dari saya. Jikalau ada baiknya itu berasal dari Allah SWT, dan adapun kekurangannya itu datang dari saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.